Di tengah hiruk-pikuk malam Palembang yang penuh rahasia, langkahku terasa berat menapaki lorong gelap penuh bisikan dan bahaya. Ayahku, seorang polisi jujur, telah pergi meninggalkan luka yang tak pernah sembuh, sementara bayang-bayang korupsi merayap di setiap sudut kepolisian yang seharusnya melindungi. Kini, aku berdiri di persimpangan antara keadilan dan pengkhianatan, dengan satu tekad membara, mengungkap kebenaran yang tersembunyi. Tapi, bisakah aku menghadapi musuh yang bukan hanya dari luar, melainkan juga dari dalam, tanpa kehilangan diriku sendiri? Aku menatap jendela bus yang mulai menembus pagi. Gedung-gedung tinggi Palembang berbaris rapi, menantang langit kelabu yang enggan membuka tabirnya. Tapi hatiku tak pernah rela melihat kota ini dengan pandangan biasa. Setiap sudut, setiap lorong, selalu mengingatkanku pada satu hal, ketidakadilan. Ayahku, seorang polisi jujur, tewas dalam tugas yang seharusnya melindungi rakyat. Namun, yang terjadi malah sebaliknya, ada kekuatan gelap yang berusaha menutupi fakta itu. Mereka bersembunyi di balik seragam, memanfaatkan jabatan demi kepentingan sendiri. Aku tidak bisa diam. Aku harus melakukan sesuatu, Intan. Suara ibuku yang lemah memanggil dari ruang tengah. Aku tahu dia masih berjuang mengatasi luka kehilangan yang dalam. Setiap malam, ia menangis dalam sepi, mencoba menahan rasa sakit yang tak pernah hilang. Aku ingin menjadi kuat bukan hanya untuk diriku sendiri, tapi untuknya juga. Aku menarik nafas panjang. Perjalanan hidupku sudah kuputuskan sejak lama. Aku akan masuk ke dunia yang sama dengan ayah, kepolisian. Tapi bukan sebagai polisi biasa. Aku memilih menjadi intel, pengintai yang bekerja di balik layar, menyelidiki dan menguak kebenaran yang tersembunyi. Aku percaya, dengan begitu aku bisa menemukan siapa dalang di balik kematian ayahku. Pikiranku melayang pada kenangan terakhir bersama ayah. Wajahnya yang selalu tersenyum, tangan kuatnya yang menenangkan, dan kata-kata bijaknya yang tak pernah kelupakan. Ingat, Nak, Catalan bukan hanya soal hukum, tapi soal keberanian untuk berkata benar, katanya. Tapi keberanian itu juga harus dibarengi dengan kecerdikan. Aku harus pandai bersembunyi dalam bayang-bayang agar bisa menemukan kebenaran yang tersembunyi. Setelah menyelesaikan sekolah kepolisian dengan nilai terbaik, aku diterima di unit intelijen khusus. Tempat yang dipenuhi rahasia, intrik, dan bahaya. Disinilah aku akan mulai menapaki jalan panjang untuk membongkar korupsi yang berakar dalam. Tapi aku tahu, ini bukan jalan mudah. Aku harus siap kehilangan segalanya. Harga yang mungkin harus kutanggung demi kebenaran. Hari pertama di markas intelijen terasa seperti mimpi yang menjadi kenyataan sekaligus mimpi buruk. Ruangan penuh layar monitor dan berkas-berkas rahasia, aroma kopi yang kuat, dan suara bisik-bisik agen yang sibuk menyusun strategi. Aku duduk di meja kecil, mencoba menyembunyikan kegugupanku di balik wajah tenang. Tapi hatiku berdebar kencang, menyadari bahwa setiap langkahku kini diawasi, dan musuh bisa datang dari mana saja. Tugas pertamaku adalah mengumpulkan informasi tentang Brigadir Dharma Wijaya, seorang polisi senior yang terkenal angkuh dan penuh kekuasaan. Namanya sering muncul dalam laporan intel, selalu terkait dengan kasus-kasus korupsi yang berusaha ditutup-tutupi. Namun, tidak pernah ada bukti kuat yang bisa menjatuhkannya. Dia seperti bayangan gelap yang sulit disentuh. Aku mulai mengamati gerak-geriknya, mempelajari pola hidupnya, dan mencari celah untuk masuk ke dalam lingkaran kepercayaannya. Semakin dalam aku menyelidik, semakin aku merasakan bahwa ada sesuatu yang sangat kelam di balik sosok itu. Tapi aku juga harus berhati-hati. Di dunia ini, siapapun bisa menjadi musuh, bahkan orang-orang terdekat. Suatu malam, saat hujan turun deras, aku berdiri di bawah jembatan gelap, menyelinap di antara bayang-bayang. Aku menerima pesan rahasia dari salah satu informan yang mengatakan bahwa Dharma akan melakukan pertemuan dengan jaringan mafia di pelabuhan. Ini adalah kesempatan besar untuk mendapatkan bukti. Jantungku berdegup kencang saat aku mengintip dari balik kontainer besar. Dari kejauhan, kulihat sosok Dharma dengan seragam yang hampir lusuh, tapi tatapannya tajam dan penuh perhitungan. Di sekelilingnya ada pria-pria bertato yang jelas bukan anggota polisi. Mereka berbicara dengan suara rendah tapi penuh ancaman. Aku merekam semuanya dengan hati-hati. Tiba-tiba, langkah berat terdengar mendekat dari belakang. Aku menahan napas, berusaha tidak bergerak sedikit pun. Seorang pria berbadan besar muncul dan menatapku dengan mata dingin. "Kau siapa?" tanyanya kasar. "Aku tahu ini ujian pertama. Dan aku harus bertahan." Dengan suara yang bergetar tapi tegas, aku menjawab, "Aku hanya seorang pengamat. Tapi aku tahu ini belum akhir."
Perjalanan ini baru saja dimulai. Di malam yang dingin itu, aku belajar satu hal penting, dunia yang aku masuki penuh dengan bahaya dan pengkhianatan. Namun, aku tak akan mundur. Untuk ayah, untuk ibuku, dan untuk kebenaran yang harus kuungkapkan, aku akan terus melangkah, menyusup ke dalam bayang-bayang, berani menghadapi ketakutan, dan siap berkorban, karena keadilan bukan hanya soal hukum, tapi soal keberanian untuk berkata benar, bahkan ketika dunia berbalik melawan kita. Pagi itu, udara Palembang terasa berat, mendung menggantung rendah, seolah alam pun ikut menahan napas. Aku duduk di sudut kantor intelijen, menatap layar komputer yang penuh data. Semua angka, nama, dan rekaman berserakan di hadapanku seperti potongan puzzle yang harus kupasangkan dengan tepat. Hari-hariku kini dihiasi dengan rutinitas pengawasan dan penyamaran. Menjadi seorang intel berarti aku harus berani menyelami dunia yang gelap dan penuh rahasia, tanpa pernah membiarkan siapapun tahu siapa aku sebenarnya. Aku tidak bisa mengandalkan kepercayaan, hanya insting dan ketajaman pengamatan yang bisa diandalkan. Sasaran utamaku masih tetap satu, Brigadir Dharma Wijaya. Nama yang bergaung di setiap sudut kepolisian, tapi selalu dibungkam oleh kekuasaan dan uang. Aku mendengar cerita dari banyak orang tentang bagaimana dia mengatur jaringan bawah tanah yang mengontrol kasus-kasus kriminal, memanipulasi hasil penyelidikan demi keuntungan pribadi. Tapi yang lebih menakutkan adalah aura kekuasaan yang mengelilinginya, membuat orang takut untuk membuka mulut. Aku menyadari, agar bisa membongkar sistem yang korup ini, aku harus masuk ke dalam lingkaran mereka. Aku harus menjadi bagian dari bayang-bayang yang selama ini menutupi kebenaran. Maka, aku mulai membangun identitas baru, seorang intel yang bisa dipercaya, tapi juga tidak terikat oleh aturan yang membelenggu. Hari demi hari, aku menyusup ke berbagai lapisan organisasi kepolisian. Aku menghadiri rapat-rapat tertutup, mengikuti jejak transaksi gelap, dan berinteraksi dengan para anggota yang terlibat. Semua informasi kuolah menjadi benang merah yang mungkin akan membawaku ke titik terang. Tapi semakin jauh aku menyelam, semakin besar pula rasa takut yang mencekam. Suatu malam, saat aku tengah memantau komunikasi rahasia di sebuah warung kopi pinggir jalan, aku bertemu dengan seorang pria paruh baya yang kelihatan sederhana tapi matanya penuh kewaspadaan. Ia menyodorkan amplop berisi dokumen yang katanya akan membantu penyelidikan. Tapi aku tahu, menerima informasi dari orang luar berarti menempatkan diri dalam bahaya yang lebih besar. Ini bukan main-main, nak, katanya lirih. Kalau kamu terjebak, aku tak bisa menolong. Aku menatapnya dengan tekad yang membara. Saya tidak akan mundur. Ini Demi Catalan. Pria itu mengangguk pelan dan menghilang ke dalam gelap malam. Aku membuka amplop dan membaca isi dokumen. Itu dengan hati-hati. Ada laporan-laporan yang mengarah pada aktivitas mencurigakan di kantor pusat kepolisian, termasuk aliran dana yang tidak bisa dijelaskan. Keesokan harinya, aku mengikuti jejak itu ke sebuah gedung tua di daerah pelabuhan. Tempat itu tampak sepi, tapi ada aktivitas mencurigakan di belakang temboknya. Aku mengintip dari balik pagar, melihat beberapa pria dengan wajah keras sedang membicarakan sesuatu yang serius. Di antara mereka, ada beberapa nama yang ku kenal. Sebagai anggota kepolisian, aku merekam semua dengan kamera mini yang tersembunyi di dalam jaketku. Namun, saat aku akan mundur, sebuah suara mengagetkanku. "Hei, kamu! Apa yang kamu lakukan di sini?" Aku berbalik dan melihat seorang pria besar dengan tatapan curiga. Aku tahu ini bisa menjadi masalah besar. Dengan cepat aku melangkah mundur, menghindari konfrontasi langsung, dan berlari menembus gelap malam menuju kendaraan yang sudah kutinggalkan. Jantungku berdetak kencang, adrenalin mengalir deras. Aku tahu, setiap langkahku sekarang penuh risiko. Tapi aku tidak bisa berhenti, karena ini bukan hanya tentang aku atau ayahku. Ini tentang masa depan yang adil, yang harus diperjuangkan walaupun dengan nyawa taruhannya. Hari-hari berikutnya semakin menegangkan. Aku menerima ancaman tak langsung, pesan-pesan misterius yang membuatku sadar betapa dalamnya konspirasi ini. Namun, aku juga mendapat dukungan kecil dari beberapa rekan yang mulai percaya padaku. Dalam gelapnya kota Palembang, aku belajar bahwa untuk menyelamatkan kebenaran, aku harus berani kehilangan segalanya, identitas, kepercayaan, bahkan rasa aman. Aku harus menjadi bayang-bayang, menyusup diam-diam, dan bersiap menghadapi badai yang mungkin akan datang kapan saja. Di antara tumpukan data dan rahasia, aku memantapkan tekadku. Meski jalan ini berat dan penuh liku, aku tidak akan berhenti. Karena hanya dengan keberanian dan kecerdikan, aku bisa menguak tirai korupsi yang selama ini menutupi wajah asli keadilan. Dan aku yakin,
suatu saat nanti, aku akan berdiri di depan Dharma dengan bukti yang tak terbantahkan, untuk membalas dendam. Dan menegakkan keadilan yang sesungguhnya. Kalau Anda ingin, saya siap lanjut menulis bab 3. Apakah boleh saya teruskan? Pagi itu, kota Palembang terselimuti kabut tipis yang seolah ikut membungkam kegelisahanku. Setiap langkahku terasa berat, seolah beban yang kupikul semakin menekan jiwa. Namun, tekadku tak pernah goyah. Aku tahu, di balik seragam kepolisian yang mengkilap itu, ada jejak kotor yang harus diungkap, jejak yang menghubungkan mereka yang seharusnya melindungi dengan dunia gelap yang penuh tipu daya. Sejak bergabung dengan unit intelijen, aku mulai merasakan betapa rumitnya jaringan yang kubongkar. Korupsi bukan lagi sekadar transaksi uang di balik meja, tapi sudah menjadi sistem yang menyusup ke setiap lapisan. Dari petugas lapangan hingga pejabat tinggi, semuanya punya peranan dalam mempertahankan bayang-bayang itu. Aku menghabiskan berjam-jam menyisir data, mendengarkan rekaman pembicaraan rahasia, dan menganalisa laporan yang tampak biasa saja. Tapi di balik angka dan kata-kata itu, aku menemukan pola yang jelas. Aliran dana besar mengalir ke rekening-rekening misterius, transaksi yang selalu dibungkus rapi dengan dokumen palsu. Salah satu titik terang adalah pelabuhan. Tempat di mana banyak kargo masuk dan keluar tanpa pengawasan ketat. Dari sini, aku mulai menelusuri jaringan mafia yang bekerja sama dengan beberapa oknum polisi. Mereka mengatur semuanya, dari pengiriman barang ilegal, pencucian uang, hingga penghilangan bukti. Suatu malam, aku melakukan operasi pengintaian di pelabuhan. Dengan pakaian hitam dan perlengkapan pengintai, aku menyusup ke area yang jarang disentuh polisi biasa. Hati-hati, aku menatap sekeliling, mencari celah untuk mendapatkan bukti kuat. Tiba-tiba, suara langkah kaki berat terdengar di belakangku. Aku menahan napas, berusaha menyembunyikan diri di balik tumpukan kontainer besar. Dari celah sempit, kulihat beberapa pria bersenjata lengkap tengah berdiskusi serius. Di antara mereka ada sosok yang kukenal dari rekaman, seorang polisi berpangkat menengah yang selama ini tampak bersih di mata publik. Sambil merekam dengan kamera tersembunyi, aku mendengar percakapan mereka tentang pengaturan kasus dan pembagian hasil keuntungan. Suara mereka penuh dengan ketagasan dan ancaman. Ini bukan hanya soal uang, tapi juga kekuasaan yang mereka genggam erat. Namun, saat aku hendak mundur, langkahku terjatuh dan membuat suara kecil. Pria-pria itu langsung menoleh. Aku berlari secepat mungkin menembus gelapnya malam. Suara tembakan terdengar dari belakang, menembus udara dingin. Jantungku berdetak kencang, tapi aku tahu aku harus selamat dan membawa bukti ini keluar. Setelah berhasil meloloskan diri, aku segera mengirimkan rekaman itu ke atasanku. Tapi aku sadar, ini hanya permulaan. Musuhku jauh lebih besar dari yang kubayangkan. Mereka tidak akan tinggal diam. Aku harus lebih waspada, lebih pintar, dan lebih berhati-hati. Dalam hari-hari berikutnya, tekanan semakin besar. Pesan ancaman muncul lewat telepon, dan aku melihat bayangan mencurigakan yang mengikuti setiap langkahku. Tapi aku tetap berdiri, tegak, mengingat wajah ayah yang dulu mengajariku arti keberanian. Di kantor, aku bertemu dengan beberapa rekan yang mulai mempercayai misiku. Kami mulai merancang strategi untuk menggali lebih dalam, mencari titik lemah dari jaringan ini. Namun, aku tahu, siapapun di sekitar bisa jadi pengkhianat. Suatu sore, saat aku tengah menyusun laporan, pintu ruangan dibuka tiba-tiba. Seorang pria berpakaian rapi masuk dan menatapku dengan tajam. "Intan, kita perlu bicara," katanya pelan. Tapi tegas, ada sesuatu di matanya yang membuatku waspada, tapi aku mengangguk dan mengikutinya ke ruang lain. Di sana, dia membuka peta dan menunjukkan beberapa titik lokasi operasi yang harus aku awasi. "Ini lebih besar dari yang kamu kira. Dharma Wijaya bukan satu-satunya yang berperan. Ada jaringan yang lebih luas, dan kita harus berhati-hati." Kata-katanya mengingatkanku pada kenyataan pahit. Aku berhadapan dengan monster yang bersembunyi di balik topeng kebaikan. Tapi aku siap. Aku harus siap di balik semua ancaman dan tekanan. Aku tetap memegang prinsip. Keadilan harus ditegakkan. Walau dengan risiko kehilangan segalanya. Aku tahu jalan ini panjang dan berbahaya, tapi aku tidak sendiri. Setidaknya, aku punya harapan dan tekad yang lebih kuat dari sebelumnya. Aku melangkah keluar kantor dengan hati yang berat tapi penuh semangat. Langit mulai gelap, dan lampu kota menyala satu persatu, seperti simbol perjuangan yang tak pernah padam. Karena di balik lencana yang bersinar itu, ada kotoran yang harus dibersihkan. Dan aku, Intan, akan menjadi penyapu yang membersihkan bayang-bayang itu. Satu persatu,
langit Palembang yang mulai gelap malam itu seolah menandakan bahwa perjuangan belum usai. Setiap detik terasa seperti jam pasir yang terus menetes, menyisakan sedikit waktu bagi kami untuk melangkah lebih jauh dalam misi berbahaya ini. Aku duduk di balik meja kayu tua, memandangi layar laptop yang memancarkan cahaya redup. Berkas-berkas digital berbaris rapi di depan mataku, bukti demi bukti yang harus kuolah dengan hati-hati. Tugas ini lebih berat dari yang aku bayangkan. Tidak hanya soal mengumpulkan fakta, tetapi juga soal menjaga diri tetap hidup dalam permainan berbahaya yang melibatkan nyawa. Dalam dunia intelijen, satu langkah salah bisa berujung pada kehancuran. Setelah pertemuan dengan pria misterius yang memberikan informasi tambahan, aku menyadari satu hal penting. Korupsi di kepolisian telah bercabang begitu luas, membentuk jaringan yang tak hanya mencemari institusi, tapi juga merusak tatanan sosial di kota ini. Para pemainnya tak segan membungkam siapapun yang berani menggoyahkan kekuasaan mereka. Aku memutuskan untuk mengintip lebih dalam ke lingkungan Dharma Wijaya. Dia bukan hanya seorang brigadir angkuh, tapi juga seorang yang lihai menyembunyikan identitasnya di balik topeng kewibawaan. Kutarik jaketku rapat-rapat dan melangkah keluar menuju markas yang selama ini menjadi pusat aktivitasnya. Malam itu, hujan turun rintik-rintik, menambah suasana mencekam. Aku bersembunyi di sudut gelap sebuah gang sempit, mengamati dengan seksama. Dari balik jendela, kulihat siluet-siluet pria berseragam berbicara dengan nada serius. Ada ketegangan yang tersirat dalam percakapan mereka, sebuah rencana besar yang siap dijalankan. Aku mengeluarkan alat perekam suara kecil dan menyimpan rekaman itu dengan hati-hati. Namun, saat aku hendak mundur, terdengar suara langkah kaki berat yang mendekat. Aku berbalik dan melihat seorang pria bertubuh kekar dengan tatapan dingin. "Kenapa kau ada di sini?" Suaranya seperti guntur di malam yang sunyi. Aku tidak punya pilihan selain tetap tenang dan menjawab, "Hanya lewat, saya tidak bermaksud mengganggu." Pria itu menatap tajam, tapi kemudian mengangguk pelan. "Hari-hari, tidak semua yang lewat. Aman di sini." Aku mengangguk dan segera pergi, tapi hatiku berdebar kencang. Setiap detik bisa menjadi ujian. Setiap gerakan harus penuh perhitungan. Kembali ke markas, aku membuka rekaman dan mulai mendengarkan. Suara-suara itu mengungkapkan rencana besar yang bisa mengguncang sistem kepolisian dan menjerumuskan banyak pihak tak berdosa. Aku tahu, aku harus segera melaporkan ini, tapi juga harus ekstra hati-hati agar tak terjebak dalam jebakan. Hari-hari berikutnya diisi dengan koordinasi intens dengan beberapa rekan yang mulai kupercayai. Mereka membantu mengolah data dan merancang strategi agar bukti yang kami kumpulkan bisa menjadi senjata yang ampuh. Namun, tekanan mental semakin terasa. Aku sering terbangun di tengah malam, diselimuti bayang-bayang ketakutan. Apa yang akan terjadi jika aku tertangkap? Jika rahasia ini terbongkar sebelum waktunya? Tapi aku menguatkan diri dengan satu hal, misi ini lebih besar dari diriku sendiri. Aku berjuang bukan hanya untuk ayah, tapi untuk semua orang yang tertindas oleh sistem yang korup ini. Suatu malam, saat aku sedang memeriksa kembali data, sebuah pesan masuk ke ponselku, "Kau sudah terlalu dalam. Berhenti sebelum terlambat." Pesan itu dingin dan penuh ancaman. Namun, aku tahu ini berarti aku sudah dekat dengan sesuatu yang besar. Aku menghela napas panjang. "Tidak," kataku dalam hati. "Aku tidak akan mundur." Aku mematikan lampu dan menatap keluar jendela. Kota Palembang yang penuh lampu gemerlap. Tampak tenang, tapi di bawahnya, pertarungan besar sedang berlangsung. Dan aku, Intan, siap menjadi bagian dari perubahan itu. Walaupun harus berjalan dalam gelap yang pekat, suara deru kendaraan dan hiruk-pikuk kota Palembang pagi itu tidak mampu menutupi getaran di dalam dadaku. Beberapa malam tanpa tidur membuat mataku terasa berat, namun tekadku tetap membara. Semua yang telah kulakukan, semua pengorbanan dan risiko, tidak akan sia-sia. Aku harus menemukan kepingan terakhir dari teka-teki ini, di balik layar laptop. Aku menyusuri kembali rekaman-rekaman yang kutangkap dari pelabuhan dan markas Dharma Wijaya. Setiap potongan kata dan suara terdengar seperti petunjuk yang menuntunku lebih dalam ke jantung korupsi yang selama ini tersembunyi. Tapi semakin aku menelusuri, semakin jelas bahwa ada sesuatu yang tidak pas. Ada pola yang terlewatkan, sesuatu yang tersembunyi di balik dokumen-dokumen palsu dan transaksi gelap. Sebuah nama muncul berulang kali, nama yang sama sekali tidak pernah disebutkan di laporan resmi, Rangga. Namanya bergaung di setiap pembicaraan yang berhasil kusadap, tapi siapa dia? Apakah dia sekadar kaki tangan atau otak di balik semua ini? Aku memutuskan untuk menggali lebih dalam tentang Rangga. Dengan bantuan beberapa rekan di lapangan,
Aku mulai menelusuri jejak digital dan koneksi sosialnya. Setiap langkahku membawaku ke sudut-sudut jalap yang lebih dalam daripada yang pernah aku bayangkan. Rangga ternyata bukan sekadar pengatur logistik. Dia adalah sosok yang punya pengaruh besar, dan sayangnya, sangat sulit untuk disentuh. Sementara itu, tekanan dari atasan juga mulai terasa. Aku diberi peringatan halus untuk menghentikan penyelidikan, bahkan ada desas-desus bahwa posisiku sedang dipertaruhkan. Tapi aku menolak menyerah. Aku harus melanjutkan, meski dengan risiko. Kehilangan segalanya. Pada suatu malam, aku mendapat undangan tak terduga untuk bertemu seseorang yang mengaku memiliki informasi penting. Tempat yang ditentukan adalah sebuah kafe kecil di tengah kota, jauh dari hiruk-pikuk jalan raya. Aku tiba lebih dulu, menunggu dengan jantung berdebar-debar. Seorang pria dengan wajah penuh bekas luka dan mata tajam masuk perlahan. "Ayo duduk di depanku tanpa basa-basi. Aku tahu kamu mencari Rangga," katanya dengan suara serak. "Aku bisa membantumu. Tapi ini bukan permainan castle lagi, Intan." Aku menatapnya penuh harap tapi juga waspada. "Apa yang kamu tahu?" Dia mengeluarkan sebuah flash disk dari saku jaketnya. Ini adalah bukti transaksi dan komunikasi yang menghubungkan Rangga dengan beberapa pejabat tinggi. Tapi kamu harus hati-hati. Mereka sangat berbahaya. Aku mengambil flash disk itu dengan tangan gemetar, sadar bahwa ini bisa menjadi kunci untuk membuka semua rahasia. Namun, aku juga sadar bahwa jalan yang kuambil semakin gelap dan berliku. Setelah pria itu pergi, aku duduk termenung, mencoba merangkai semua kepingan yang terpecah. Semua ini lebih besar dan lebih rumit dari yang kukira. Tapi aku bertekad untuk meneruskan. Karena setiap detik, ada nyawa yang dipertaruhkan. Di malam yang dingin itu, aku menatap langit dengan tekad membara. Aku bukan hanya berjuang untuk ayahku atau diriku sendiri, tapi untuk seluruh kota ini. Dan meski langkahku semakin berat, aku tahu aku tidak akan berhenti sampai kebenaran terungkap. Aku tidak pernah menyangka bahwa pencarian kebenaran ini akan membawaku ke persimpangan jalan yang begitu berbahaya. Setelah menerima flash disk berisi bukti penting tentang Rangga dan jaringannya, aku merasa seperti berada di ujung jurang. Satu langkah salah, dan aku bisa terjatuh tanpa pernah kembali. Malam itu, Palembang terasa begitu sunyi, tetapi hatiku bergemuruh. Aku duduk di meja kecil dalam ruangan yang remang, menghubungkan flash disk ke laptop. Setiap file yang terbuka menunjukkan gambaran korupsi yang jauh lebih besar dari yang pernah kubayangkan. Tidak hanya para oknum polisi, tapi juga pejabat-pejabat tinggi dan bahkan aparat penegak hukum yang seharusnya menjaga keamanan. Tiba-tiba, teleponku berdering. Suara di ujung sana dingin dan penuh ancaman. "Intan, berhenti sebelum terlambat. Kami tahu apa yang kamu lakukan." Suara itu membuat bulu kuduku berdiri, tapi aku tetap tenang. Aku tahu ini sudah menjadi perang yang harus kutangani sendiri. Sehari setelah ancaman itu, aku merasakan ada sesuatu yang salah. Beberapa rekan yang selama ini mendukungku mulai menghindar. Aku merasa diawasi, bahkan oleh orang-orang yang dulu kukira bisa dipercaya. Aku harus lebih waspada. Aku mengatur pertemuan rahasia dengan salah satu sumber terpercaya di luar kepolisian. Di sebuah kafe kecil yang remang-remang, kami bertukar informasi dan merencanakan langkah selanjutnya. Namun, saat aku hendak meninggalkan tempat itu, sebuah tangan kuat menarik lenganku. "Intan, kamu terlalu dalam. Kamu tidak tahu dengan siapa kamu bermain." Suara itu familiar, namun wajah yang menatapku dari balik bayangan membuat jantungku berdebar kencang. Itu Dharma Wijaya. Dia berdiri di hadapanku dengan sorot mata yang sulit kupahami. Ada kemarahan, tapi juga ada kepedihan yang tersembunyi di balik tatapan itu. Aku menatapnya dengan campuran perasaan, marah, bingung, dan sedikit takut. "Kenapa kau di sini?" tanyaku dengan suara bergetar. Dia menghela napas panjang dan berkata, "Aku tidak seperti yang kau pikirkan. Aku bukan musuhmu." Hatiku bergejolak. Semua yang kukira tentang Dharma selama ini mulai goyah. Ternyata, di balik topeng kekuasaan dan ketegasan itu, ada cerita lain yang selama ini tersembunyi. Dia melanjutkan, "Aku juga berjuang melawan korupsi dari dalam. Tapi aku harus berpura-pura menjadi bagian dari sistem ini agar bisa mengumpulkan bukti lebih besar." Aku terdiam, mencoba mencerna kata-katanya. Apakah mungkin selama ini aku salah menilai? "Kita harus bekerja sama, Intan. Aku butuh bantuanmu untuk mengakhiri semua ini," katanya dengan suara tegas namun penuh harap. Dalam hati, aku merasakan konflik yang dalam. Namun, aku sadar bahwa ini mungkin satu-satunya jalan untuk benar-benar mengungkap kebenaran. Aku menatap Dharma dan berkata, "Baiklah. Tapi ingat,
aku tidak akan membiarkan siapapun menghalangi jalanku. Dia mengangguk, dan di sana, di tengah malam yang sunyi, kami mulai membentuk aliansi yang tak terduga, tapi aku tahu, jalan di depan masih penuh bahaya dan pengkhianatan. Titik balik ini bukan hanya tentang siapa yang benar atau salah, tapi tentang siapa yang berani bertahan dalam kegelapan untuk membawa cahaya ke permukaan. Dunia seolah berubah seketika setelah aku dan Dharma memutuskan untuk bersatu. Awalnya, sulit mempercayai satu sama lain, tapi rasa saling pengertian mulai tumbuh di antara kami. Dua jiwa yang pernah terperangkap dalam kegelapan yang sama, kini mencoba menyalakan api perubahan bersama. Setiap pertemuan rahasia kami dipenuhi oleh Katagangan yang tak terakapkan. Kami berbagi informasi, merangkai strategi, dan mengatur langkah dengan hati-hati. Dharma membuka sebagian cerita tentang misinya selama ini, bagaimana ia menyusup ke dalam jaringan korupsi untuk mengumpulkan bukti dari dalam. Ternyata, perjuangannya jauh lebih berat dari yang kuperkirakan. Ini bukan hanya soal kita, Intan, katanya satu malam, saat kami duduk di sebuah tempat tersembunyi di pinggir kota. Ini tentang nasib banyak orang yang terjebak dalam sistem yang rusak. Aku mengangguk, merasakan beban yang sama. Aku siap bertarung, Dharma. Tapi kita harus hati-hati. Musuh kita bukan hanya yang terlihat, tapi juga yang bersembunyi di balik topeng kebenaran. Hari-hari berlalu dengan ketatnya waktu dan penuh tekanan. Kami harus bergerak cepat, tapi tanpa gegabah. Setiap langkah kami diawasi, setiap kata bisa berujung bencana. Namun, tekad kami semakin menguat, menembus batas ketakutan dan keraguan. Dalam proses ini, aku mulai mengenal sisi Dharma yang jarang terlihat, bukan hanya sebagai polisi yang keras, tapi sebagai manusia yang penuh luka dan harapan. Ia bukan hanya sekadar musuh atau sekutu, tapi seseorang yang memahami arti pengorbanan. Namun, kegelapan tidak pernah tinggal diam. Suatu malam, ketika kami sedang merencanakan langkah selanjutnya, sebuah ledakan mengguncang area sekitar tempat kami berkumpul. Asap tebal membumbung tinggi, dan suara sirene mengalun tajam. Ada yang mencoba mengirim pesan, bisikku, menatap Dharma dengan serius. Dia mengangguk. Mereka tahu kita semakin dekat. Ini peringatan. Kami tahu, waktu kami semakin sedikit. Tapi kami tidak akan mundur. Malam itu, kami menyadari satu hal penting. Untuk mengubah sistem, kami harus lebih dari sekadar penyelidik. Kami harus menjadi pejuang yang siap menghadapi segala risiko. Dengan semangat baru, kami mengumpulkan tim kecil yang bisa dipercaya, orang-orang yang punya keberanian dan tekad untuk melawan arus. Ini bukan lagi pertempuran pribadi, tapi perjuangan bersama yang harus dimenangkan demi keadilan. Di balik semua ancaman dan bahaya, aku menemukan satu kenyataan yang tak bisa dihindari. Dalam bayang-bayang gelap, ada cahaya yang tak pernah padam, cahaya yang lahir dari keberanian untuk berdiri dan melawan, dan aku, Intan, siap menjadi cahaya itu. Kegelapan malam menyelimuti kota Palembang dengan sunyi yang hampir memekakkan. Tapi di balik hening itu, badai yang selama ini bersemayam mulai mengamuk tanpa terkendali. Aku berdiri di ruang gelap markas rahasia kami, menatap wajah-wajah yang lelah namun penuh tekad. Malam ini akan menjadi titik balik dari semua yang kami perjuangkan, atau kehancuran yang kami tak bisa hindari. Selama berbulan-bulan, aku dan Dharma bekerja tanpa henti. Bukti-bukti telah terkumpul, mulai dari transaksi keuangan yang berlapis-lapis, daftar nama pejabat yang terlibat, hingga rekaman pembicaraan rahasia yang mengguncang. Tapi di saat kami nyaris siap mengungkap semuanya ke publik, serangan brutal itu datang. Ledakan di tempat pertemuan kami beberapa hari lalu bukan sekadar peringatan, tapi awal dari permainan mematikan yang dimainkan oleh musuh tak terlihat. Mereka mengirim pesan jelas, berhenti sekarang, atau hancur bersama. Aku merasakan ketegangan yang memuncak di setiap sudut tubuhku. Nafas menjadi pendek, pikiran berputar tanpa henti, dan ketakutan berkelindan dengan keberanian. Aku tahu, malam ini bisa menjadi malam terakhir kami. Dharma berdiri di sampingku, wajahnya keras seperti batu, tapi matanya penuh luka yang hanya bisa kuartikan sebagai beban yang dia tanggung sendirian selama ini. Kita harus bertahan, Intan. Ini bukan hanya tentang kita, tapi tentang semua orang yang mempercayai kita, katanya dengan suara berat. Aku mengangguk, mencoba menenangkan hati yang bergejolak. Aku tidak akan menyerah. Tidak sekarang. Kami membagi tugas terakhir. Tim kecil kami yang paling dipercaya akan mengawal bukti dan dokumen penting, sementara aku dan Dharma harus memastikan keselamatan mereka sekaligus menyiapkan langkah terakhir untuk menyerang balik. Setelah berjam-jam persiapan, kami bergerak. Malam itu, hujan turun deras,
menambah kesan dramatis. Setiap langkah kami penuh risiko, setiap detik berpotensi menjadi petaka. Jalan yang biasanya ramai kini lenggang. Seolah kota ini menahan napas menanti pertarungan yang akan mengguncang. Di tengah perjalanan, sebuah pesan masuk ke ponselku. Sumber anonim mengingatkan bahwa ada pengkhianat di antara kami. Sebuah pukulan telak. Aku menatap Dharma, yang hanya mengangguk pelan. Kepercayaan kami diuji di saat paling genting. Kami menyadari, musuh tak hanya berada di luar, tapi juga di dalam. Setiap orang yang kami percayai bisa menjadi ancaman terbesar. Ketegangan meningkat, dan suasana menjadi mencekam. Saat kami tiba di lokasi rahasia, tiba-tiba pintu terbuka dengan paksa. Sekelompok pria bersenjata memasuki ruangan, membawa bau darah dan ancaman. Pertarungan sengit pun pecah. Suara tembakan, benturan, dan teriakan memenuhi ruang itu. Aku bergerak. Lincah, berusaha melindungi dokumen penting sambil melawan dengan sisa tenaga. Dharma berada di sisiku, menembak dan melindungiku dengan keberanian yang membuat hatiku tergetar. Di tengah kekacauan, aku terpental dan terjatuh. Saat itulah aku melihat sosok yang tak pernah kubayangkan. Rangga, pria yang selama ini menjadi dalang di balik korupsi itu, berdiri dengan senyum dingin, mengacungkan pistol ke arahku. Sudah cukup, Intan, katanya dingin. Kau takkan pernah menang melawan kami. Namun, sebelum dia sempat menembak, sebuah tembakan keras terdengar. Dharma melompat di depanku, menahan peluru yang seharusnya mengenai aku. Ia jatuh, darah mengalir deras dari bahu, air mataku hampir tumpah, tapi aku tahu aku harus tetap kuat. Aku meraih pistol dan menatap Rangga dengan penuh kebencian dan tekad. Kau salah jika pikir aku akan menyerah, bisikku pelan tapi penuh semangat. Pertarungan pun berlanjut dengan intensitas yang membuat waktu seolah berhenti. Aku harus melindungi Dharma yang terbaring lemah, menghalau serangan musuh yang tak henti-hentinya datang. Dalam keadaan hampir putus asa, bantuan datang dari tim kami yang tersisa. Mereka berhasil menembus pertahanan musuh dan mengusir mereka. Rangga dan anak buahnya mundur. Tapi janji mereka jelas, perang ini belum selesai. Aku meraih tangan Dharma, merasakan kehangatan dan kehidupan yang masih berjuang di sana. Kita akan melewati ini bersama, aku berbisik. Malam itu, di tengah badai dan darah, aku belajar arti sejati dari pengorbanan, keberanian, dan kepercayaan. Perjuangan kami belum berakhir, tapi aku tahu satu hal pasti, aku tidak akan pernah berjalan sendiri. Palembang boleh gelap dan penuh bayang-bayang, tapi aku percaya, cahaya akan datang dari mereka yang berani melawan, dan aku, Intan, siap menjadi cahaya itu. Malam itu masih membekas di pikiranku, seperti bayangan yang enggan pergi. Wajah Dharma yang penuh luka dan darah terpatri dalam ingatan, membuat hatiku terasa perih setiap kali aku mengingatnya. Tapi aku tahu, aku tak boleh larut dalam kesedihan. Kami masih punya misi yang harus diselesaikan, kebenaran harus terungkap. Apapun risikonya, sejak insiden itu, suasana di markas kami berubah drastis. Semua orang waspada, penuh ketakutan tapi juga semakin solid. Aku bisa merasakan ikatan yang semakin kuat di antara kami, karena kami tahu, musuh semakin dekat dan tidak segan-segan menghabisi siapa saja yang menghalangi jalan mereka. Dharma masih terbaring lemah di kamar rahasia kami, namun semangatnya tetap menyala. Setiap kali aku menatapnya, aku melihat bukan hanya sekadar sekutu, tapi juga seseorang yang pernah aku cari-cari selama ini. Sosok yang mengajarkan aku arti keteguhan dan keberanian. Aku memutuskan untuk menjaga Dharma dengan sepenuh hati, sekaligus mengatur langkah terakhir kami. Bukti-bukti yang kami kumpulkan sudah siap untuk diserahkan ke pihak berwenang yang bisa dipercaya dan media independen. Tapi aku tahu, menyerahkannya bukanlah hal mudah. Banyak jebakan dan pengkhianatan yang menunggu. Salah satu tantangan terbesar adalah mencari cara agar dokumen dan rekaman itu tidak jatuh ke tangan yang salah. Kami harus menemukan titik aman, tempat yang tidak terduga namun dapat diakses dengan cepat jika keadaan darurat terjadi. Di tengah usaha itu, aku mendapat kabar mengejutkan. Salah satu anggota tim kami, yang aku anggap paling dekat dan bisa dipercaya, ternyata adalah mata-mata musuh. Pengkhianatan itu seperti pisau yang menikam dari belakang, mengoyak kepercayaan yang telah kami bangun dengan susah payah. Aku berhadapan dengan kenyataan pahit itu dengan kepala tegak, meskipun hatiku hancur. Aku sadar, ini bukan soal siapa yang salah atau benar, tapi tentang bertahan dan melanjutkan perjuangan demi kebaikan yang lebih besar. Dharma pun memulihkan diri secara perlahan. Dalam setiap percakapan kami, aku merasakan getaran harapan yang mulai tumbuh kembali. Dia mulai berbagi rencana-rencana strategis yang lebih berani dan terukur,
yang bisa membawa kami ke titik kemenangan. Namun, tidak ada kemenangan tanpa pengorbanan. Dalam sebuah pertemuan rahasia dengan pihak yang bisa dipercaya, kami dikejutkan dengan serangan mendadak. Serangan yang kali ini jauh lebih brutal dan terorganisir. Kami harus lari dan berpencar, membawa bukti dan informasi seaman mungkin. Saat aku berlari menyusuri lorong-lorong gelap, jantungku berdetak begitu cepat. Setiap langkah terasa seperti pertempuran melawan waktu dan nasib. Aku tahu, jika gagal, bukan hanya aku yang akan kehilangan segalanya, tapi juga keadilan dan harapan banyak orang. Aku berusaha menghubungi Dharma, tapi ponselnya tak aktif. Ketakutan itu mulai merayap, menyelimuti setiap sudut pikiranku. Apa yang sebenarnya terjadi padanya? Apakah dia masih bertahan? Tiba-tiba, aku mendengar suara langkah kaki berat dari belakang. Aku berbalik dan melihat sosok yang tidak pernah kuinginkan. Rangga, berdiri dengan senyum dingin yang mematikan. Kau takkan pernah menang, Intan, katanya, sambil menggengket senjata. Semua usaha kalian sia-sia. Namun, sebelum dia menembak, sosok lain muncul dari bayangan, Dharma. Meski masih lemah, dia berlari cepat dan menendang Rangga hingga terjatuh. Pertarungan sengit pun terjadi, antara dua musuh lama yang tak hanya berjuang untuk diri mereka sendiri, tapi untuk masa depan kota ini. Aku merasakan campuran takut, marah, dan harapan yang membuncah di dalam dada. Ini bukan hanya pertarungan fisik, tapi juga pertarungan ide, nilai, dan mimpi. Saat debu mereda, aku dan Dharma berdiri bersama, saling mendukung. Meski luka-luka masih membekas, semangat kami tidak pernah padam. Kini, dengan bukti yang masih aman dalam genggaman, dan aliansi yang semakin kuat, aku tahu satu hal pasti. Kami sudah sangat dekat dengan akhir dari bayang-bayang korupsi ini. Tapi aku juga sadar, perjalanan ini belum selesai. Masih ada banyak tantangan yang harus kami hadapi, dan setiap langkah bisa menjadi ujian terakhir. Aku menatap langit yang mulai mengintip sinar fajar, merasakan kehangatan baru yang menyelinap ke dalam hati. Aku berjanji pada diriku sendiri, pada Dharma, dan pada ayahku yang telah tiada, bahwa aku tidak akan berhenti sampai keadilan benar-benar menang. Palembang mungkin penuh luka dan bayang-bayang, tapi dari sini, aku melihat cahaya yang semakin terang, dan aku, Intan, siap menyambutnya. Fajar mulai menyibak kelam kota Palembang, menebarkan sinar hangat yang menyentuh setiap sudut. Namun, beban yang kurasakan jauh lebih berat dari sekadar malam yang berakhir. Perjuangan panjang kami untuk mengungkap praktik korupsi yang merajalela, menjerat tubuh kepolisian bahkan kota ini, telah melelahkan jiwa dan raga. Tapi kini aku tahu, saat ini adalah titik balik yang menentukan segalanya. Bulan-bulan penuh pengorbanan, pengkhianatan, dan nyaris kehilangan nyawa telah membuahkan hasil. Bukti yang kami kumpulkan, transaksi keuangan berlapis, nama-nama pejabat, rekaman rahasia, semuanya sudah lengkap dan tak terbantahkan. Jaring korupsi itu mulai koyak dan terkuak ke mata publik. Aku teringat ayahku, seorang polisi jujur yang kehilangan nyawanya karena kejujuran itu. Warisannya membawa aku ke sini, memberiku kekuatan untuk bertarung. Aku berhutang padanya, untuk melihat keadilan ditegakkan, tidak peduli seberapa besar harga yang harus kubayar. Mata Dharma terbuka perlahan, suaranya masih lemah namun penuh keyakinan. Intan, kita hampir sampai. Aku menggenggam tangannya erat. Kita sudah terlalu jauh untuk berhenti sekarang. Bersama tim kecil yang setia, kami melancarkan fase akhir dari misi ini. Bukti kami serahkan pada pihak berwenang yang dapat dipercaya dan media independen. Segala langkah harus hati-hati, karena musuh masih mengintai, siap menghabisi kami jika lengah. Hari itu, ketika berita tentang korupsi besar-besaran menyebar, kota yang sebelumnya terbungkam oleh ketakutan mulai bergemuruh. Warga yang selama ini diam mulai bersuara, menuntut pertanggungjawaban. Palembang yang dulu terlihat suram mulai menampakkan secercah harapan, namun, kemenangan tidak datang tanpa luka. Beberapa sekutu kami dikhianati, sebagian lain menghadapi ancaman yang mematikan. Sistem yang selama ini kami lawan berusaha bertahan dengan segala cara, berkali-kali mencoba menggagalkan perubahan. Di tengah hiruk-pikuk itu, Dharma dan aku menemukan kekuatan baru dalam kebersamaan kami. Ikatan yang terbentuk dari perjuangan dan pengorbanan menjadikan kami tak tergoyahkan. Kami saling menopang, menanggung beban dan menyalakan harapan yang kian membara. Suatu malam, aku berdiri di balkon, menatap gemerlap lampu kota yang berkilauan seperti bintang-bintang kecil. Dharma berdiri di sisiku, suaranya pelan namun tulus. Ini baru permulaan, Intan. Masih banyak yang harus dibangun kembali. Aku mengangguk,
Merasakan beban tanggung jawab tapi juga cahaya harapan yang menyala dalam dada. Maka kita akan terus berjuang. Untuk ayahku, untuk orang-orang yang mempercayai kami, untuk Palembang. Denyal kehidupan kota berdenyut di bawah kami, kompleks, penuh luka, tapi tetap hidup. Aku telah melewati lorong-lorong gelapnya, berhadapan dengan bayang-bayang terdalamnya. Kini, aku siap melangkah ke dalam cahaya, saat matahari semakin meninggi. Menyiram langit dengan sinar keemasan, aku menarik napas dalam-dalam. Perjalanan ini memang panjang dan penuh bahaya, tapi di saat ini, aku merasakan kedamaian. Kami telah menantang kegelapan dan bertahan, dan dalam keberhasilan itu, kami menemukan harapan. Aku, Intan, inilah ceritaku.